Latihan sesi ke-1, soal dan pembahasan. Sumatif akhir semester SAS, Akuntansi Perusahaan Dagang. SMK kelas 11 Akuntansi. Soal nomor 1. Dari transaksi di bawah ini, transaksi yang menunjukkan ciri khas karakteristik perusahaan dagang adalah A. Pembelian perlengkapan dan peralatan. B. Pembelian bahan baku untuk diolah menjadi produk jati. C. Penjualan jasa kepada pihak lain. D. Pembelian dan penjualan barang tanpa merubah bentuk. E. Penerimaan piutang dari debitur. Jawabannya adalah karakteristik perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli, menyimpan dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah. Nilai tambah di sini artinya tidak mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1 yaitu D. Pembelian dan penjualan barang tanpa merubah bentuk. Soal nomor 2. Pembayaran harus dilakukan 10 hari setelah akhir bulan, tanpa potongan. Pernyataan ini terdapat dalam syarat pembayaran. A. N30, B. 210, N30, C. NEOM, D. N10, OM, K. IOM, N30. Jawaban soal nomor 2 adalah D. N10, OM. Artinya dengan syarat ini harga faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Soal nomor 3. Berdasarkan bukti transaksi di bawah ini, maka dicatat dalam jurnal. A. Cash Receipt Journal. B. Cash Payment Journal. C. Purchases Journal. D. Sales Journal. E. Petty Cash Journal. Pada soal nomor 3, terdapat bukti transaksi berupa voucher kas kecil untuk pembayaran pemasangan iklan, maka bukti transaksi tersebut harus dicatat dalam jurnal kas kecil atau Petty Cash Journal. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah E. Petty Cash Journal. Soal nomor 4. Pembelian barang dagang secara tunai dicatat dalam sistem pencatatan perpetual adalah A. Merchandise Inventory Rupiah X dan PPN Income Rupiah X pada Cash in Bank Rupiah X. B. Account Payable Rupiah X pada Purchases Return Rupiah X dan PPN Income Rupiah X. C. Account Receivable Rupiah X, Sales Rupiah X, PPN Outcome Rupiah X. D. Sales Return Rupiah X dan PPN Outcome Rupiah X pada Account Receivable Rupiah X. M. Inventory Rupiah X, Cost of Goods Sold Rupiah X, K. Purchases Rupiah X dan PPN Income Rupiah X pada Account Payable Rupiah X. Sistem pencatatan perpetual adalah metode atau sistem pencatatan semua pembelian dan penjualan barang dagangan yang terjadi langsung ke dalam akun persediaan merchandise inventory. Jawaban soal nomor keempat adalah A. Persediaan barang dagang bertambah karena terjadi pembelian sehingga merchandise inventory dicatat di sisi debit dan PPN income-nya juga di sisi debit. Karena pembelian dilakukan secara tunai, maka cash and bank-nya berkurang dicatat di sisi kredit. Soal nomor 5. Pencatatan transaksi penjualan secara kredit dicatat dengan menggunakan sistem perpetual adalah A. Merchandise Inventory Rupiah dan PPN Income Rupiah pada Cash in Bank Rupiah. B. Account Payable Rupiah pada Purchases Return Rupiah dan PPN Income Rupiah. C. Account Receivable Rupiah pada Sales Rupiah dan PPN Outcome Rupiah. Cost of Goods Sold Rupiah pada Merchandise Inventory Rupiah. D. Sales Return Rupiah pada Account Receivable Rupiah. E. Account Receivable Rupiah pada Sales Rupiah dan PPN Outcome Rupiah. Untuk soal nomor 5 mengenai pencatatan sistem perpetual untuk penjualan secara kredit, jawabannya adalah C. Penjualannya dilakukan secara kredit sehingga piutang atau account receivable-nya bertambah dicatat di debit.
Karena transaksinya berkaitan dengan penjualan, maka penjualan atau salesnya bertambah dicatat di sisi kredit, dan PPN outcome-nya juga dicatat di sisi kredit. Proses pencatatan dengan sistem perpetual, maka setiap barang dagangan yang masuk atau keluar harus dijurnal sehingga nilai persediaan atau HPP bisa langsung diketahui tanpa menghitung secara fisik. Maka pencatatannya yaitu cost of goods sold pada merchandise inventory. Soal nomor 6. Buku besar ledger adalah buku A. Tempat mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. B. Tempat mencatat penggolongan transaksi sejenis selama satu periode. C. Tempat mencatat transaksi yang terjadi selama periode tertentu. D. Berisi catatan kegiatan perusahaan selama periode tertentu. E. Catatan tentang laporan keuangan suatu perusahaan. Untuk soal nomor ke-6. Mengenai pengertian buku besar adalah kumpulan transaksi yang termuat dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Secara sederhana, buku besar menggolongkan dan mengelompokkan akun perkiraan yang sama agar memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi akun-akun. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah B. Tempat mencatat penggolongan transaksi sejenis selama satu periode. Soal nomor 7. Berapakah total piutang toko Sari Apik jika pelunasan dilakukan pada awal bulan, tanggal 1 Desember tahun 2020? A. 177.335.900. B. 180.955.000. C. 3.619.100 rupiah. D. 622.707.000. E. 201.457.500. Jawaban soal nomor 7. Untuk piutang toko Sari Apik, tanggal 26 November tahun 2020 yang akan dilunasi pada tanggal 1 Desember tahun 2020. Dengan syarat pembayaran 2/15 N/30 artinya diskon 2% untuk pembayaran dalam jangka waktu 15 hari dan jumlah penuh yang harus dibayar dalam waktu 30 hari. Karena pelunasan kurang dari 15 hari dari tanggal faktur, maka toko Sari Apik mendapatkan diskon 2% dari total piutang 180.955.000. Dikali 2%, maka diskonnya sebesar 3,619.100. Jadi toko Sari Apik hanya melunasi piutang sebesar 177.335.900. Jawaban yang tepat untuk soal nomor ke-7 adalah A. Soal nomor 8. Laporan keuangan yang dapat menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan adalah A. Statement, a financial position. B. Income statement. C. Retained earning. D. Cash flow statement. E. Bank reconciliation statement. F. Financial position merupakan laporan posisi keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuita perusahaan pada saat tertentu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ke-8 adalah A. Statement. F. Financial position. Soal nomor 9. Sumber data penyusunan neraca saldo adalah A. Buku besar umum. B. Buku besar pembantu piutang. C. Buku besar pembantu hutang. D. Buku jurnal umum. E. Buku jurnal pengeluaran kas. Neraca saldo adalah suatu laporan yang berisi seluruh jenis nama akun, beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis, sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jawaban yang benar untuk soal nomor ke-9 adalah A. Buku besar umum. Soal nomor 10. Data pada neraca saldo per 31 Juli tahun 2010 akun prepaid rent menunjukkan saldo 4.800.000. Untuk 1 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Mei tahun 2010. Jurnal penyesuaian Adjusting Journal per 31 Juli tahun 2010 adalah A. Rent expense pada prepaid rent senilai 800.000. B. Rent expense pada prepaid rent senilai 1.200.000 rupiah. C.
Prepaid rent pada rent expense senilai Rp1.200.000. C. Prepaid rent pada rent expense senilai Rp1.200.000. E. Prepaid rent pada rent expense senilai Rp800.000. Pada soal nomor ke-10, membahas mengenai data penyesuaian akhir periode untuk sewa dibayar di muka senilai Rp4.800.000 untuk 1 tahun yang dibayar tanggal 1 Mei tahun 2010. Yang ditanyakan yaitu jurnal penyesuaian per 31 Juli tahun 2010, maka perhitungannya sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka beban sewa atau rent expense bertambah senilai Rp1.200.000 dan sewa dibayar di muka atau prepaid rent-nya berkurang 3 bulan senilai Rp1.200.000. Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah B. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.